Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai perencanaan audit dan prosedur analitik dari PT Semen Indonesia Tbk. Anggota kelompok 6 terdiri dari Perkenalkan, nama saya Aini Nurmaturohma, nomor absen 1. Halo, perkenalkan, saya Cecilia Eka, nomor absen 5. Saya Sini Claudia Kairunisa, absen 6. Halo, saya Hilmi Hanif Alifian, absen 13. Saya Miftahul Jannah, nomor absen 19. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan dengan pembahasan topik yang akan dibahas pada PT Semen Indonesia, yaitu yang pertama, pemilik dan lokasi usaha PT Semen Indonesia. Lalu yang kedua yaitu produk dan jasa PT Semen Indonesia. Lalu yang ketiga, risiko bisnis PT Semen Indonesia. Lalu yang keempat adalah pasar dan persaingan pada usaha klien PT Semen Indonesia. Lalu yang kelima, sifat bisnis pada PT Semen Indonesia. Yang keenam, perbandingan neraca dan laba rugi PT Semen Indonesia. Lalu yang ketujuh, perbandingan rasio keuangan antar tahun PT Semen Indonesia. Dan juga untuk yang terakhir, perbandingan elemen dalam laporan keuangan PT Semen Indonesia terbuka. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pemilik usaha PT Semen Indonesia Persero Tbk ataupun biasa disebut dengan SIG, adalah produsen semen terbesar di Indonesia. Pada tanggal 8 Juli 1991, Semen Gresik tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya sebagai BUMN pertama yang go publik dengan menjual 40 juta lembar saham. Saat ini kapasitas semen Indonesia 29 juta ton per tahun dan menguasai 42% pangsa pasar domestik. Anak perusahaan semen Indonesia yaitu PT Semen Gresik, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Solusi Bangun Indonesia, dan Tanglong Semen. Baik, saya akan menjelaskan lokasi usaha maupun produksi dari PT Semen Indonesia. Untuk anak perusahaan PT Semen Padang yaitu berlokasi pada Indarung, Ciwandan, Batam, Tanjung Priok. Lalu untuk anak perusahaan PT Semen Indonesia yang bernama PT Semen Gresik berada di Tuban. Lalu untuk yang ketiga, PT Semen Tonasa berada di Pangkep, Banjarmasin, Samarinda, Makassar. Lalu untuk yang terakhir, Tanglong Cement Company berada di Vietnam. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai produk atau apa saja yang dijual oleh PT Semen Indonesia. Nah, untuk produknya sendiri yaitu yang pertama ada semen Portland tipe 1, yaitu biasanya digunakan untuk bangunan perumahan, gedung-gedung dan jembatan, landasan pacu dan jalan raya. Untuk semen Portland tipe 2 dikenal sebagai semen yang mempunyai ketahanan terhadap sulfat dan panas hidrasi sedang. Misalnya digunakan untuk bangunan di pinggir laut, tanah rawa, dermaga, saluran irigasi, beton massa, dan bendungan. Lalu untuk semen Portland tipe 3, semua jenis ini merupakan semen yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan bangunan yang memerlukan kekuatan tekanan dari awal yang sangat tinggi setelah proses pengecoran. Biasanya digunakan untuk pembuatan jalan raya, bangunan tingkat tinggi, dan juga bandara. Nah, untuk semen Portland tipe 5, semen jenis ini dipakai untuk konstruksi bangunan-bangunan yang berada pada tanah atau air yang mengandung sulfat. Nah, contohnya itu biasanya dikonstruksi dalam air, jembatan, terowongan, pelabuhan, dan pembangkit tenaga nuklir. Contohnya seperti itu. Nah, lalu ada SBC, Special Blended Semen, semen khusus yang diciptakan untuk mega proyek. Contohnya saja jembatan Suramadu, seperti itu. Nah, lalu untuk yang terakhir yaitu Portland Pozzolan Semen atau PPC, semen hidraulis yang dibuat dengan menggiling terak, gipsum, dan bahan pozzolan, digunakan biasa untuk jembatan, jalan raya, perumahan, dermaga, dan juga untuk biasanya bangunan irigasi, tergantung juga untuk kebutuhan.
Saya akan menjelaskan resiko bisnis PT Semen Indonesia. PT Semen Indonesia memiliki beberapa resiko bisnis, antara lain yang pertama, resiko bahan baku. Contohnya, peningkatan kapasitas produksi, kelambatan pembebasan lahan, dan keterbatasan supply dan kualitas bahan baku. Yang kedua, resiko kapasitas produksi. Naiknya permintaan semen dengan cepat dan utilitas kapasitas produksi yang sudah maksimal. Yang ketiga, ada resiko persaingan bisnis, yaitu ketatnya persaingan industri semen di dalam negeri dan implementasi perjanjian ICFTA yang memungkinkan investor lain untuk memasuki industri semen, terutama dari Cina. Yang keempat, ada resiko loyalitas dan keluhan pelanggan. Contohnya, turunnya volume penjualan, lalu naiknya komplain atau keluhan pelanggan, dan lalu penurunan pangsa pasar di area penjualan utama. Yang kelima, ada resiko kerusakan mesin. Contohnya, output produksi yang dihasilkan tidak sesuai dan mengalami downtime. Yang keenam, ada resiko transportasi dan distribusi. Contohnya, terdapat gangguan cuaca ekstrim dan terbatasnya moda angkutan. Yang ketujuh, ada resiko falas, yaitu fluktuasi pergerakan arus kas bersih di masa depan yang dikarenakan perubahan harga pasar. Yang kedelapan, ada resiko lingkungan dan sosial, yaitu terdapat penolakan dan keresahan masyarakat di sekitar perusahaan. Yang terakhir, resiko ke-9, yaitu resiko sumber daya manusia. Contohnya, kurangnya produktivitas sumber daya manusia dan kurangnya apresiasi manajemen terhadap penilaian kinerja karyawan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pasar dan persaingan pada PT Semen Indonesia. Targeting atau sasaran PT Semen Indonesia ini ada 3, yaitu pabrikan, konsumen untuk proyek, dan konsumen untuk luar negeri. Konsumen untuk proyek menjadi targeting dari PT Semen Indonesia atau sasaran dari PT Semen Indonesia, karena saat ini di Indonesia banyak sekali proyek yang dibangun. Lalu persaingan bisnis industri semen di Indonesia akan semakin meningkat dan ketat karena ada perusahaan baru dari Thailand yang mendirikan pabrik semen Jawa yang memiliki keunggulan green and clean yang sebagaimana tidak dimiliki oleh PT Semen Indonesia. PT Semen Indonesia memiliki cangkupan saluran distribusi yang luas dibandingkan dengan para pesaingnya di daerah domestik. Hal ini dikarenakan PT Semen Indonesia menyebarluaskan produknya secara merata di seluruh Indonesia. PT Semen Indonesia memang menjadi market leader di daerah domestik. Namun pada tingkat global, PT Semen Indonesia menemui persaingan yang lebih kompleks dengan perusahaan-perusahaan multinasional lainnya. Saat ini posisi bersaing PT Semen Indonesia di tingkat nasional adalah sebagai pemimpin pasar. Namun pada tingkat regional, PT Semen Indonesia masih dalam tahap challenger atau tahap pengusik, yang mana market share tidak memiliki banyak peranan, namun memiliki peluang untuk tetap tumbuh dan menjadi ancaman bagi kompetitor lainnya di industri semen di Asia Tenggara. Selanjutnya yaitu pemasaran ekspor PT Semen Indonesia. PT Semen Indonesia semakin memperkuat posisinya sebagai pemain di industri semen yang terbesar di Asia Tenggara dengan terus mendorong peningkatan pasar di luar negeri. Pengembangan pasar ekspor dilakukan oleh PT Semen Indonesia Internasional yang berperan menstabilkan penjualan semen. Nah, untuk pemasaran ekspor PT Semen Indonesia sendiri telah tersebar di 4 benua, yaitu benua Asia, Afrika, Amerika, dan Australia. Sedangkan di kawasan Asia, khususnya Asia Tenggara, PT Semen Indonesia telah mengekspor semen ke beberapa negara, yaitu pada Filipina, Singapura, Kamboja, dan juga Papua Nugini.
Sedangkan untuk instansi yang terkait dengan kegiatan ekspor PT Semen Indonesia terdiri dari bank, pihak pelayaran, Disperindak, Bea Cukai, dan Independent Surveyor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sifat bisnis. PT Semen Indonesia adalah perusahaan yang tergolong dalam kelompok manufaktur. PT Semen Indonesia merupakan salah satu industri yang bergerak di bidang yang berkaitan dengan bahan kimia dasar, di mana PT Semen Indonesia telah memiliki banyak pengalaman dalam memproduksi semen dengan kualitas yang tinggi dan sebagai produsen semen terbaik di Indonesia. PT Semen Indonesia tercatat sebagai pemain terbesar di industri semen pada Asia Tenggara. Terlebih setelah aksi korporasi yang dilakukan di awal tahun 2019 dengan mengakuisisi PT Holcim Indonesia. Saat ini, perseroan memiliki fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan Vietnam. Selain itu, PT Semen Indonesia merupakan pemain dengan pangsa pasar terbesar di Indonesia, yaitu sebesar 53,4%. Hal ini dimungkinkan karena perseroan memiliki 5 merek yang dominan di setiap daerah, yaitu Semen Gresik, Semen Padang, Semen Tonasa, Semen Andalas, dan Semen Dynamics. Kemudian pada tanggal 8 Juli tahun 1991, saham PT Semen Indonesia tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya yang sekarang telah berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia yang merupakan BUMN pertama yang go public. Setelah kita selesai membahas mengenai sifat bisnis, maka kita akan membahas tentang perbandingan neraca dan laba rugi. Baik, di slide sudah ditampilkan mengenai neraca atau laporan posisi keuangan konsolidasian periode 31 Desember 2019 dan 2018 dari PT Semen Indonesia Tbk. Laporan posisi keuangan terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Kemudian, laporan posisi keuangan ini disajikan dalam jutaan rupiah. Di slide sudah ditampilkan mengenai laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 dari PT Semen Indonesia. Laporan laba rugi ini dinyatakan dalam jutaan rupiah. Sekarang kita perlu melakukan perbandingan laporan posisi keuangan PT Semen Indonesia. Sebelum kita melakukan perbandingan, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan perubahan absolut dan perubahan relatif. Perubahan absolut merupakan perubahan yang diperlukan untuk memperoleh perspektif yang tepat dan kesimpulan yang valid tentang perubahan yang terjadi. Kemudian perubahan relatif merupakan perubahan dalam bentuk persentase yang diperlukan untuk menentukan berarti tidaknya dari setiap perubahan yang terjadi. Kemudian perbandingan laporan posisi keuangan PT Semen Indonesia. Yang pertama dari akun kas dan setara kas turun 24,69% atau sebesar Rp1.295.283. Penurunan ini dikarenakan laba perusahaan yang menurun dari tahun sebelumnya. Yang kedua, akun piutang usaha mengalami kenaikan sebesar 28,94% dan 26,27%. Sedangkan akun piutang lain-lain mengalami penurunan sebesar 39,40% dan kenaikan sebesar 93,75%. Yang ketiga, akun persediaan bertambah sebanyak 30,97% atau Rp1.097.504 dikarenakan pembelian bahan baku. Yang keempat, jumlah aset lancar mengalami kenaikan sebesar 3,53% atau Rp567.507 karena piutang usaha, piutang lain-lain, dan persediaan mengalami kenaikan. Yang kelima, jumlah aset tidak lancar mengalami kenaikan sebesar 82,2% atau Rp28.455.724 karena aset pajak tangguhan, aset tetap, goodwill, tagihan pengembalian pajak, dan aset tidak lancar lainnya mengalami kenaikan.
Yang keenam, jumlah aset mengalami kenaikan 57,15% atau Rp29.023.231. Kenaikan tersebut dikarenakan aset lancar dan aset tidak lancar mengalami kenaikan. Yang ketujuh, pinjaman bank mengalami kenaikan sebesar 280,27% atau Rp13.015.817. Yang kedelapan, utang obligasi mengalami kenaikan sebesar 135,91% atau Rp4.070.443, yang artinya ada pertambahan hutang baru. Yang kesembilan, jumlah liabilitas mengalami kenaikan sebesar 141,71% karena penambahan pinjaman bank dan utang obligasi. Dan yang terakhir yaitu jumlah ekuitas naik 3,91% dikarenakan kenaikan laba yang belum ditentukan penggunaannya. Selanjutnya, kita akan melakukan perbandingan laporan laba rugi PT Semen Indonesia. Yang pertama, pendapatan naik sebesar 31,55% atau Rp9.680.481 karena jumlah semen yang terjual semakin meningkat. 2. Beban pokok pendapatan mengalami kenaikan sebesar 29,48%. Hal ini dikarenakan jumlah pendapatan tahun 2019 mengalami kenaikan. 3. Laba kotor mengalami penurunan sebesar 36,26% atau Rp3.383.453 karena jumlah pendapatan tahun 2019 lebih besar dari tahun 2018. 4. Beban penjualan mengalami kenaikan sebesar Rp847.104. 5. Laba sebelum PPh turun sebesar 22,15% atau Rp909.184. Hal ini dikarenakan beban penjualan, beban keuangan, beban umum, dan administrasi mengalami kenaikan. 6. Beban PPh turun sebesar Rp194.713. Dan yang terakhir yaitu laba tahun berjalan turun sebesar 23,15% atau Rp714.471. Hal ini dikarenakan jumlah beban yang naik pada tahun 2019. Laba tahun berjalan yang turun juga mengakibatkan jumlah kas PT Semen Indonesia mengalami penurunan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan rasio keuangan pada PT Semen Indonesia. Rasio keuangan sendiri memiliki arti yaitu gambaran dari hubungan atau pertimbangan antara jumlah tertentu dengan jumlah lainnya. Saya akan menjelaskan mengenai dua rasio, yaitu rasio solvabilitas dan rasio profitabilitas. Rasio solvabilitas yaitu rasio untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Sedangkan rasio profitabilitas yaitu rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba. Dalam rasio solvabilitas terdapat beberapa perhitungan. Yang pertama yaitu rasio hutang terhadap harta yang memiliki rumus total debt dibagi dengan total aset. Pada tahun 2018 dapat disimpulkan yaitu besarnya aktiva perusahaan yang dibiayai oleh hutang sebesar 0,35%, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 0,70%. Bisa kalian lihat pada slide PPT yang ada di samping saya. Yang kedua yaitu rasio hutang terhadap modal yang memiliki rumus total debt dibagi oleh equity. Pada tahun 2018 dapat disimpulkan besarnya jumlah modal yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang sebesar 0,55%, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 1,30%. Yang terakhir, rasio hutang jangka panjang terhadap modal memiliki rumus yaitu long term debt dibagi oleh equity, yang dapat disimpulkan pada tahun 2018 besarnya modal yang dapat dijadikan sebagai jaminan hutang sebesar 0,30%, sedangkan tahun 2019 sebesar 0,93%. Lalu saya akan menjelaskan mengenai rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas memiliki 4 perhitungan. Yang pertama, profit margin on sales yang memiliki rumus gross profit dibagi dengan sales.
Pada tahun 2018 dapat disimpulkan profit margin on sales memiliki laba atas penjualan sebesar 0,30% dan 2019 sebesar 0,31%. Yang kedua, net profit margin yang memiliki rumus earning after interest and tax dibagi dengan sales. Pada tahun 2018 dapat disimpulkan net profit margin perusahaan mendapatkan pendapatan bersih perusahaan atas penjualan sebesar 0,11%, sedangkan tahun 2019 sebesar 0,56%. Yang ketiga, return on investment atau ROI yang memiliki rumus earning after interest and tax dibagi dengan total aset. Pada tahun 2018 dapat disimpulkan rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan atau hasil pengembalian investasi sebesar 0,06% dan pada tahun 2019 0,03%. Dan yang terakhir, return on equity yang memiliki rumus earning after interest and tax dibagi dengan equity yang dapat disimpulkan pada tahun 2018 pengembalian ekuitas atau rehabilitasi modal sendiri sebesar 0,10% dan 2019 sebesar 0,06%. Selanjutnya yaitu perbandingan elemen dalam laporan keuangan. Untuk perbandingan elemen dalam laporan keuangan, di sini kami menggunakan rasio ROE atau return on asset. Return on asset adalah rasio keuntungan yang menunjukkan persentase keuntungan perusahaan terhadap keseluruhan sumber daya atau jumlah rata-rata aset. ROE sendiri digunakan untuk mengukur seberapa efisien perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan keuntungan selama periode waktu tertentu. Nah, di sini kita dapat melihat untuk tahun 2018 laba yang diperoleh oleh PT Semen Indonesia sebesar 3.085.704 dan juga total aset sebesar 50.783.836 sehingga diperoleh ROE-nya sebesar 6,07% atau dapat dibulatkan menjadi 6%. Sedangkan untuk tahun 2018 ini PT Semen Indonesia mengalami penurunan laba yakni sebesar 2.371.233 dan untuk total asetnya meningkat sebesar 79.807.067 sehingga diperoleh ROE-nya sebesar 3,42% atau dapat dibulatkan menjadi 3%. Nah, di sini dapat kita lihat ROE-nya mengalami penurunan dari 2018 sebesar 6% menjadi 3% di tahun 2019. Jadi, semakin tinggi angka ROE, maka semakin baik asumsi kinerja perusahaan dalam hal pengelolaan ekuitas. Sekian presentasi dari kelompok 6 dan kami mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah perbuatan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.